Resmi dinonaktifkan dari KPK, Irwan Siregar mengatakan minta polisi tangkap Novel Baswedan. Realitaria.com mengabarkan Novel Baswedan, penyidik senior KPK dan 74 pegawai KPK lainnya resmi dinonaktifkan. Penonaktifkan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK itu termaktub dalam surat keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 yang diteken Ketua KPK Firly Bahuri tanggal 7 Mei 2021. Mendengar kabar itu, Irwansyah Siregar, 40 tahun korban yang dianiaya oleh Novel Baswedan, meminta pihak kepolisian segera kembali membuka kasus itu. Selama ini mungkin kepolisian kerap diancam oleh Novel Baswedan karena dia masih berkuasa di KPK. Saat ini beliau telah resmi nonaktif. Untuk itu saya berharap kepolisian melanjutkan kembali kasus penganiayaan Novel Baswedan terhadap kami itu, demikian katanya kepada realitaria.com. Menurut Irwan Siregar, kasus itu sudah sempat P21, akan tetapi pihaknya bingung apakah akibat kuatnya saat itu Novel Baswedan di KPK, kepolisian dan kejaksaan tidak melanjutkan kasus ini. Bahkan bukan hanya itu, menurut Irwan, kasus ini telah pernah dibawa ke DPR RI saat angket KPK. Kami sebagai korban yang dianiaya oleh Novel Baswedan sudah pernah dipanggil oleh DPR RI saat angket KPK, akan tetapi karena desakan publik terhadap DPR atau ada win-win solution, jadi angket itu lenyap, demikian katanya. Irwansyah Siregar kembali mengungkapkan kekejaman Novel Baswedan terhadap dirinya dan teman-temannya yang menjadi korban penyiksaan Novel saat ditangkap dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004 silam. Irwansyah menyampaikan bahwa Novel menyiksanya secara kejam. Penyiksaan dilakukan di Mapolres Bengkulu. Irwansyah mengungkapkan setelah ditembak bagian kakinya, dirinya diminta untuk membuka pakaian. Setelah itu, Irwansyah mengaku disetrum di bagian kemaluannya. Kami korban kebiadaban Novel, sudah minta ampun tetap disiksa, hanya karena mencuri sarang burung walet, kami disiksa tanpa ampun, demikian kata Irwansyah. Tidak sampai di situ, kata Irwansyah, luka bekas tembakan di kaki juga diinjak-injak. Keluarga Irwansyah juga dilarang membesuk selama 1 pekan. Yang melakukan penyetruman dan penembakan itu Novel. Saya tidak mengada-ada karena saya dekat dengan dia. Proyektilnya ada di kaki saya, demikian kata Irwansyah. Menurut Irwansyah, peristiwa itu terjadi saat Novel menjabat sebagai Kepala Satreskrim Polres Bengkulu tahun 2004. Menurut Irwan, kasus ini di Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melimpahkan berkas perkara penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Novel Baswedan di pengadilan negeri setempat pada 29 Januari 2020 yang lalu. Pelimpahan berkas disertai pelimpahan barang bukti, yakni 3 senjata api, proyektil dan kelengkapan surat penggunaan senjata api oleh Polres Bengkulu. Pengadilan telah mengagendakan persidangan Novel Baswedan pada 16 Februarinya. Namun Kejaksaan Negeri Bengkulu menarik kembali berkas tersebut dengan alasan penyempurnaan. Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung agar segera menyelesaikan kasus Novel. Opsi yang muncul kasus Novel akan diselesaikan melalui dipenering atau penerbitan surat keputusan penghentian penuntutan atau SKPP. Untuk itu, dengan dinonaktifkan Novel Baswedan, diharapkan kasus ini kembali dilanjutkan, demikian harapnya. Ya, tahun 2016 korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK Novel Baswedan, Irwan Siregar resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Selasa 1 Maret 2016. Irwan Siregar mengajukan gugatan pra-peradilan atas diterbitkannya surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu. Gugatan pra-peradilan sudah resmi didaftarkan atas nama Irwan Siregar. Kami berharap pengadilan secepatnya mengagendakan jadwal persidangan, demikian kata kuasa hukum korban Yoliswan. Yoliswan melanjutkan poin-poin dalam gugatan pra-peradilan tidak lari dari SKP 2 Kejaksaan Agung yang menyatakan kasus Novel tidak cukup alat bukti dan dianggap sudah kadaluarsa. Kami mau membuktikan apakah benar perkara ini tidak cukup bukti, demikian kata Yoliswan. Ia juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan saksi ahli dari perguruan tinggi untuk didatangkan ke persidangan. Namun belum disebut siapa saksi ahli yang dimaksud.
Sebelumnya Yuli Swan mengungkapkan korban penganiayaan yang diduga dilakukan novel merasa dirugikan dengan keputusan kejaksaan itu. Terlebih lagi kejaksaan mengaku tidak cukup bukti untuk menjerat novel. Pasalnya kejaksaan dan kepolisian sebelumnya telah melakukan koordinasi hingga jaksa peneliti dinyatakan sudah ada cukup bukti. Berkas perkara pun dinyatakan lengkap. Demikian kabar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,